Kang Bro, ini Wibi akan tunjukkan sampean motor yang serem, Cak. Serem asli, suaranya serem. Astagfirullah, sanda swallow nih, Cak. Akeh banget, Cak. Wibi kayak koleksi sanda swallow. Pokoknya tanpa sanda swallow tidak the best, ya ora. Nah, Kang Mas, Wibi akan share sampean semuanya cara memanaskan moge. Cara memanaskan moge supaya tidak disawat sanda swallow sama tetangga. Nah, ini lucu nih. By the way, ini adalah motor Hyperbike. Ya, kalau sampean nggak tahu, sampean semuanya inilah motor ZX14R, dimana powernya bisa tembus di kisaran 205 horsepower, 205 HP, Cak. Jadi makanya kalau sampean lihat ini kok hiu tenan Kang Mas. Jadi, waduh, sosoknya Cak. Ini benar-benar motor kencang ya. Ibu katakan adalah motor yang memang memiliki karakter sangat kuat seperti Hayabusa. Memang Kawasaki meracik motor ini kan untuk melawan Hayabusa. Ceritanya ngono Kang Mas, lek boso sejarahnya. Nah, sosoknya lihat tuh. Ya kan. Jadi memang kalau kita perhatikan secara wheelbase motor ini panjang ya. Jadi panjang di depan ke belakang, dan yang sangat khas karakternya di sini nih. Kita tarik-tarikan kayak cakar Wolverine ya, seret, iya toh. Seret bosone, Cak. Lalu kemudian juga di bagian ininya, Cak, bagian mukanya yang sangat khas ya. Kira-kira sampean mau nggak bebas secara apa namanya? Desain dulu nih. Desain dulu kita bahas karena memang ini motor gila gede banget, Cak. Ya, coba kita akan bahas ya, kita dari luar aja mungkin ya, di depan situ ya. Kita bawa motor ke situ. Nah, ini Cak, kita akan oprek buat sampean semuanya pelan-pelan sosok dari sebuah motor Hyperbike yang memang luar biasa terkenal. Ini adalah ZX14R. Merupakan motor Kawasaki yang diracik oleh Kawasaki untuk melawan Hayabusa. Kurang demikian, Cak. Dan ini adalah sebuah motor lansiran 2000 berapa kemarin ya, informasi dari ownernya 2015 kalau nggak salah ya. Dan ini motor dijual, Cak. Makanya Ibu akan share buat sama semuanya, siapa tahu sampai tertarik. Dan kita mainnya full paper ya, kita no paper itu nggak main ya. Jadi kita taat pajak. Dan makanya Ibu, sorry ya kalau Ibu sampai kasih beginian plat nomor kayak gini, Cak. Masalahnya ada pengalaman dari teman Ibu, salah satu owner moge full paper yang menjadi korban gara-gara plat nomornya terekspos. Dan kemudian ternyata plat nomornya itu diambil, Cak. Jadi nomornya itu diambil, dicontek, dicangkokkan pada salah satu owner moge no paper. Ini terjadi dan sempat ribut sih, Cak, masalahnya. Ini yang Ibu hindari, makanya Ibu berikan kertas seperti ini. Karena kasihan yang ownernya, kasihan nanti. Takut jadi korban, dia plat nomornya dicontek, dicangkokkan pada moge no paper. Sebenarnya nggak masalah, monggo aja no paper atau apa, tapi seharusnya ya ada etika di mana janganlah seperti ini ya. Kasihan yang punya full papernya di cloning begitu kan, kasihan, Cak. Oke, jadi kita akan coba lihat dari depan dulu, Cak. Desainnya yang memang bener-bener kalau sama lihat ini motor kayak hiu, Cak. Jadi buntutnya dua, panjang ya bosonnya, Cak. Boso Jawa ini panjang. Kemudian di bagian depannya ini mekar kiri kanan. Pastinya, Cak, karena inline 4 silinder dengan cc 1400 atau tepatnya 1300 sekian, 1400-an lah kita ngomongin, saya. Makanya kalau kita lihat dari depan ini benar-benar lebar dia. Jadi mekar kiri kanan gitu sosoknya. Dan kalau kita perhatikan memang karakter dari ZX15R ini adalah bentuk lampu desainnya. Lampunya ini dia ada modelnya ada 4, Cak. 2 maksudnya 2 persisi. Jadi dia ada proji bentuknya seperti ini sosoknya. Nih, jadi proyektor. Dan yang menarik adalah satunya warna kuning, satu warna putih. Nanti kita nyalain, tenang aja, Cak. Alon-alon Kang Mas ya. Jadi kita alon-alon dulu. Nah, kalau untuk yang ini bagian kiri kita sama aja sih, kiri kanan ya. Jadi sini bagian depannya nih kalau kita lihat kotor, Cak. Masalahnya kotor ini enggak. Kita taruh di depan di luar masalahnya. Nah, proyektornya ini ada 2, Cak. Sementara yang satu warna kuning, satunya warna putih. Kita nyalakan nanti, tenang aja. Jadi saman alon-alon Kang Mas. Kuncinya, Cak. Udah nancep kan. Bibi akan coba. Nah, nanti kita nyalakan, Cak. Dan pada kondisi default seperti apa. Nah, jadi nyalanya seperti itu. Nanti kita nyalakan lah. Tenang aja, pelan-pelan ya. Sementara di sini disuplai oleh Stanley. Oke, Stanley. Kemudian di bagian sini ada tulisan motorcycle dot. Dan ini tebel banget. Reflektornya tebel banget. Kalau saman biasa melihat motor-motor massal yang harga-harga di bawah 100 juta memang beda sih ya. Ini memang benar-benar tebel. Ya, mungkin ketebalannya milimeternya termasuk di atas rata-rata MotoGP ya. Bisa terbukti dari sini.
Nih lihat nih, ada sedikit. Sepertinya ownernya dulu sempet apa ya? Nubruk kali Cak ya. Mungkin ya kesodok, tapi nggak apa-apa, dia hanya cuma lecet doang. Wih gila, tebel banget nih. Oke, lalu di bagian sini ada rem R-nya. Lebar banget rem R-nya. Jadi kalau kita lihat di dekatnya seperti ini ada kisi-kisi, jadi lubang begitu. Kalau kita gencot itu, wah gitu suaranya. Asli. Sementara di sini sayang sekali nggak ada spionnya ya. Nggak ada spionnya, dicopot oleh ownernya. Kemudian di sini ada visornya. Visornya rada-rada smoke begitu, hitam. Kemudian di sini ada baut-bautnya, baut-baut L semuanya ya. Ada berapa titik ini? Ada 6 titik ya. 6 titik. Dan shape-nya itu seperti ini dari atas. Jadi seperti kayak apa namanya melebar kemudian lancip di bagian ujungnya. Nah, karakternya Kawasaki-nya kuat banget di sini. Lalu di bagian sini, bagian fendernya membulat Cak. Ini WB teringat dengan Hayabusa pastinya membulat begitu fendernya. Lalu bagian sini, kalau kita perhatikan di bagian sininya ada dual tone color ya, seolah-olah dual tone color. Lalu, sebentar. Dan ini kalau di sini adalah cat-catannya, jadi yang glossy-nya. Sementara yang bagian sini bukan. Jadi yang sini tuh bagian plastik hitamnya. Hitam tanpa cat ya maksudnya ya. Kemudian bagian suspensi upside down-nya ini menggunakan seperti Showa ya, tapi nggak ada tertulis. Kalau Ohlin misalnya ada tulisannya, ini Showa yang jelas. Kemudian juga untuk pengeremannya masih menggunakan Nissin, belum Brembo, dan di sini ada sensor ABS dan sebagainya. Ini setiap monoblok ya, monoblok 4 piston presisi. Jadi untuk pengeremannya, remnya pakem Cak, Ibu ngerasain pakem. Kemudian juga bagian disc brake-nya sudah floating modelnya, floating, dan bentuknya adalah desainnya itu kembang. Nah, jadi ngono Cak. Artinya apa? Pelepasan panas lebih baik, seharusnya demikian dibandingkan dengan model bulat biasa. Memang tujuan demikian sih kalau untuk desain kembang itu. Lalu untuk bannya disuplai oleh Bridgestone seperti ini dengan lebar 120 yang depannya per 70, ringnya 17 pastinya. Nah, kemudian untuk bagian sininya sama aja. Sami mawon Kang Mas, rano beda nih Mas. Nah, sami mawon, oke. Jadi kalau kita lihat dari luar lagi, lebarnya seperti ini, boom. Nah, gitu Cak. Oke. Kita merambat lagi, melangkah ke bagian samping side casingnya Cak. Nah, side casing untuk ZX14R ini mengadopsi model berlubang besar di sini ya. Jadi lubangnya itu termasuk gede berarti BB ya. Kalau kita lihat komposisi fairingnya tuh gede dia lubangnya. Lubang gede ini memang ada tujuannya adalah untuk cooling system maksimal. Itu pasti ya. Karena ini engine gede banget. 1400 cc Mas. Jadi udah ngalang-ngalain mobil yang apa Avanza yang 1000 cc. Ini udah gedenya setengah mati. Makanya Ibu ngerasa kalau pas macet, waduh lumayan Kang Mas. Itu ngangkang bener rasanya tuh. Karena panasnya itu terasa dan dia sih apa namanya cooling systemnya oke ya. Maksudnya untuk kipas-kipasnya selalu bekerja dengan sempurna. Tapi tetap aja Cak, panasnya tuh terasa banget. Oke, jadi memang nggak cocok buat macet-macetan. Lalu di sini ada tulisan Ninja. Ninjanya itu menggunakan emblem timbul gitu Cak. Jadi lebih mewah, lihat. Nah, kelihatan kan? Nah, di sini terintegrasi untuk lampu sennya. Lampu sen terintegrasi dan ini ciri khas daripada Ninja. Good job buat Kawasaki selalu mengadopsi model demikian dan ini lebih keren ketimbang terpisah nongol begitu. Dan untuk reflektornya disuplai oleh Tokai Denso. Oh, jadi potong Densonya Cak ya. Antemi sampean. Nah, ini kan kurang ajar sampean. Nah, kayak gini tuh kayak Denso, oke. Dan warnanya kuning, bohlam biasa, oke. Lalu kalau kita lihat di bagian sini. Nah, rongganya itu nongol banget, maksudnya bukan nongol, nggak ada penutup apapun, nggak ada kisi-kisi, ngeblong memang untuk cooling system. Jadi semakin minimize untuk penutup fairingnya semakin bagus. Dan kalau kita lihat dari sini, radiatornya melengkung Cak, dia modelnya melengkung gitu. Radiatornya besar ya, gede banget tuh. Sebentar, Pak WB coba. Nah, kayak gitu, melengkung, gede banget dia. Melengkung dia. Jadi untuk menangkap air lagi, angin semaksimal mungkin. Dan porsinya ya, radiatornya tuh sampai ke atas itu. Benar-benar belebar banget. Ya pastinya ya. Karena engine besar kayak gini ya harus benar-benar cooling system bagus, kalau enggak overheat Kang Mas. Nah, kayak gitu gedenya tuh. Ya, sisinya demikian. Nah, oke. Kemudian kita melangkah di bagian sini Cak. Nah, bagian samping dulu nih. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat bagian sini dari samping seperti ini, saya akan melihat sebuah tarikan yang memang agresif banget. Dia kita tuh kayak teringat dengan cakar Wolverine Cak. Tarikan set, wah bener-bener
Feel-nya tuh jadi garang banget tuh, kelihatan di sininya gitu. Ya, terus engine-nya terbuka di sini ya. Kemudian komposisinya untuk plastiknya itu glossy semuanya di sini kecuali yang ini. Ini enggak dicat sama sekali. Jadi dia kayak sebentar. Oh, ada cecetnya aja. Cecetnya tuh tapi kayak black glitter gitu sih. Nah, jadi kalau kita lihat di atas seperti ini. Wah, galak nggak? Coba sampean. Tarik-tarikannya ya. Kalau kita lihat dari agak jauh begini. Sosoknya. Wow, ya. Sangar Kang Mas, asli sangar. Nah, kemudian kita depan dulu ya, kita babat ya. Jadi, desain dulu deh, kita babat dulu. Jadi setelah itu kita melangkah ke panel speedometer. Nah, sementara atasnya Cak, atasnya biasa Kawasaki emblem timbul. Jadi ini kayak apa ya? Memang premiumnya dari kepada Kawasaki selalu menggunakan emblem timbul tulisannya Kawasaki, bukan tempelan stiker ya. Dan ini juga terjadi pada ZX-15R. Lalu kalau kita lihat porsi dari ini dia. Untuk tangki-tangkinya Kang Mas, gile tangkinya Cak, gede banget ini lihat nih. Kita lihat seperti ini, tuh tangki bibis gini aja nggak cakup nih, masih jauh banget. Ya kemudian di sini bagian atasnya ini plastik, semuanya plastik full. Ini plastik ya, jadi kayak semacam ya inilah cover gitu ya. Tambah sementara kali ini full plat ya, full plat dan untuk tutup bensin seperti ini. Oke. By the way, ini memang basis daripada desainnya itu mirip dengan Ninja, bukan basis desainnya. Maksudnya Ninja itu memang yang 250 Fi yang generasi kedua, yang Fi ya. Itu memang mengadopsi desain ini. Artinya apa? Tutup apa? Fuel cap-nya juga sama dengan Ninja 250, termasuk bentuk daripada ini. Lihat nih, tuh. Ya kan? Pelek-peleknya kan begitu. Sama, Y-nya sama kayak yang sebelumnya. Ninja lama. Jadi gitu, Cak. Nah, kita lihat dari jauh seperti ini. Oke, lalu bentuknya seperti ini dari samping, dia itu melebar kiri kanan, tapi bagian sini tetap slim, enaknya situ sih, enak tetap slim. Nah terus kalau kita lihat di bagian samping sini, set. Nah untuk sasisnya Cak, sasisnya itu tertutup ya, tapi yang pasti menganut model twin spar, ya twin spar. Terus di sini juga lebar banget ya. Lalu yang unik di sini ada kabelnya nggak tahu nih. Tapi ini kalau biasanya kabel ini memang untuk gini, untuk setting-settingnya dari sini. Ya untuk servis biasanya dari sini. Jadi kita masukin dulu di sinilah. Nah, yang menarik juga adalah satu Cak. Ternyata kalau saya melihat di bagian sini, ini ada kayak semacam hitam gitu. Kita berpikir ini plastik Cak. Tapi ternyata bukan Kang Mas. Ini adalah babet. Tuh. Jadi memang keras ya. Ini sasisnya, ya pasti ini keras sasis. Ini tapi babet. Ini keras. Jadi ini semacam penutup cover yang terintegrasi dengan sasisnya yang knockdown. Jadi model sasisnya tuh knockdown Cak. Saya bisa perhatikan di baut sini. Ini ada bautnya knockdown. Dan ini lihat nih, kotak bentuk sasisnya. Lucu ya, ya asing nggak sih? Lucu desainnya ya. Jadi dia nggak tubular tapi dia kotak. Dari sini tarik ke sana. Nah jadi gitu. Kalau kita lihat dari samping seperti ini. Nah lalu kalau kita perhatikan memang sudah nggak standar ya Cak ininya ya. Untuk knalpot-knalpotnya itu menggunakan M4. Tapi suaranya enak, termasuk enak, nggak terlalu pengang, termasuk ngebas. Ibe sih kaget juga sih, gue pikir bakal pengang, ternyata enggak, nanti kita hidupin. Nah kalau untuk suspensinya monoshock pastinya ya, monoshock dan sudah unit track. Kalau kita perhatikan kayak gini unit track, nah bawaannya ya kayak gitu, tuh unit track. Nah memang ini, aduh sayang ya, Mugenya ini memang yang punya kayaknya tajir banget nih, nggak terawat nih, kayaknya nggak peduli sama kondisi motornya nih, gile bener. Nah sudah ada adjusternya di sana, kelihatan nggak? Nah full adjuster. Oke, dan ini modelnya tabung Cak, tabung gas yang maksudnya tuh, bukan tabung ini, suspension tabung gas. Nah untuk swing armnya Cak, swing armnya di finishing black, tapi ini adalah aluminium ya, informasinya aluminium, weldingnya kelihatan. Dan kalau kita lihat di sini bagian tuh sampai kayak gini nih, ini ada apa namanya? Untuk pedok ya, jadi bagian handle-nya di sini dan sini ada, nah dia nih keterangan dari pabrikannya, Bridgestone 290 apa namanya depan belakang 42 PSI. Jadi wah kalau sama ngisi angin ya untuk motor ini pasti ya harus bener-bener ngikutin ya, karena kalau enggak berat Cak. Jadi 42 PSI depan belakang ya, gila ya, banyak juga isinya ya. Nah untuk adjuster chainnya seperti ini sosoknya bentuknya ya.
Jadi dia ada tonjokan di sini, settingnya di sini, baru nanti kencengin. Gede banget ukurannya nih, gila. Gede asli. Gede banget. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga kalau kita lihat, Cak, bagian bawahnya ini disc brake-nya. Jadi dia kalipernya di bagian bawah, nggak di atas. Menarik ya kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini ada sensor-sensornya juga, dan memang motor ini memiliki riding mode-nya. Nanti kita ada ini ya, kita IBB kan tunjukkan sampai lah. Ada riding mode-nya, kemudian juga ada traction control dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat seperti ini sosoknya. Rem-remnya ya. Belakangnya ini disuplai apa? Nissin, bukan, nggak ada tulisannya, Cak. Sepertinya Nissin juga sih. Sistem mekanisme pengeremannya gila nih. Pantesan pakem nih ya. Gede ininya ya, Cak. Besi-besinya paten banget kelihatan tuh. Gile. Dan untuk peleknya disuplai oleh NK, Mas. Nah, depan belakang NK ya, tadi WB lupa kasih tunjuk sampean tuh. Kelihatan nggak sih? Kameranya NK. Oke. Disc brake-nya sama. Dia disc brake-nya tuh disc brake belakangnya kembang juga sama, dan ukurannya untuk bannya 190/55. Waduh, kertas penutup copot, Cak. Serapopo ya. Kita akan melangkah dari sini ke atas ini. Nah, untuk bonceng belakang Babet punya yang pasti, Cak, shape-nya seperti ini. Unik, dan yang menarik adalah ininya, Cak. Saya pasti bingung, iki opo tuh iki, Cak, IWB. Nah, ini ada kayak flipnya di sini. Nah, ya kan? Pasti bingung sampean kan, kiri kanan di sini ada dua, kiri kanan. Nah, ini tahu nggak sama apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk membawa barang bawaan. Jadi dari sini ternyata Kawasaki memberikan seperti pengikat ya, dari sini diikat ke sana. Jadi memang sudah diracik sedemikian rupa supaya praktis buat sampean semuanya. Jadi ini untuk membawa barang bawaan supaya gampang ngikatnya di sini. Karena ini kan motor ya kita katakan rada-rada semi touring lah ya. Karena desainnya juga nggak terlalu bungkuk banget, Cak, enak, nyaman posisinya. Kita lihat di bagian sini ada emblem ZX14R auranya. Betul, kemarin WB naik ini ke Indomaret, gila, dirubung sama tukang parkir, Cak. Sampai pusing tukang parkir. Gila suaranya, Mas, katanya. Gila, Mas. Berapa cc nih? 1400. Wah, gila mulu ngomongnya. Oke, kita lanjut deh. Kalau kita lihat shape-nya dari belakang seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat agak ke belakang. By the way, dibandingkan dengan Hayabusa memang kelihatannya belakang itu masih enak ini, Cak, ya. Masih enak ZX14R ini, jadi karakternya lebih sporty. Kalau Hayabusa kan ada Scoopy gitu ya. Tapi dinaikinya, sorry to say, WB katakan Hayabusa lebih enak. Nanti WB jabarin ke sampean deh. Oke, sekarang kita lihat dari lampu sen belakang. Lampu sennya itu ternyata nongol, Cak. Kalau kita lihat dari belakang, dari atas ya, nongol kiri kanannya. Kemudian kalau kita lihat dari belakang seperti ini, dari samping seperti ini, atau dari bawah seperti ini. Nah, nongol dia, Cak. Tuh, jadi memang unik ya bentuknya ya. Karakternya seperti itu. Lalu di sini bagian sini ada lampu penerangan plat nomor. Ya, jadi kalau kita nyalakan lampunya dia akan nyala. Lalu juga di bagian sini ya, bagian sini stop lampnya menganut model full LED. Jadi shape-nya seperti ini, Cak. Khas ya, khas banget ZX14R. Dan kalau kita lihat dari belakang seperti ini agak ke bawah. Cerot. Nah. Tuh ya. Jadi memang galak ya, karena memang dia kiri kanan sih, Cak, ininya. Plat nomornya apa? Knalpot. Ngomong ngeblank, Cak, kadang-kadang, Cak. Nah, kalau kita lihat dari samping seperti ini. Set. Nah, sementara untuk jok-joknya yang menarik ada sabuk di sini. Dan ada dua material berbeda. Untuk yang bagian depan leathernya ya. Cover daripada kulitnya itu dia modelnya beda antar depan dan tengah sama belakang. Jadi ini yang licinnya, sementara ini ada gripnya. Jadi gitu, Cak. Dan ini untuk behelnya bentuknya seperti ini, sangat simpel, behelnya kecil. Tuh, ya. Jadi memang berat banget sih ini motor asli, Cak, WB. Aduh, ngeri kalau lagi agak miring itu udah nggak berani banget udah. Nah, ini bagian samping sebelah kiri untuk rantai-rantainya ya. Kemudian juga nah, yang menarik adalah rantainya nih, Cak, beda, Cak. Mungkin karena ini bobotnya berat. IWB nggak tahu nih jenis rantainya apa ya, tapi di sini tuh kayak ada, nah, ada coakan-coakan di tengah gini, Cak. Dan nggak ada mereknya, Cak. IWB sampai nyari-nyari Oppo DID, Oppo RK, nggak ada tulisannya. Heran juga nih, disuplai oleh siapa itu nggak jelas, IWB nggak tahu nih. Nah, jadi kalau kita lihat dari samping seperti ini, jadi ada coakan di sini. Set. Nah, ya toh, kelihatannya galak dan agresif toh. Nah, kayak gitu sosoknya, ya. Ciri khas motor hyperbike yang memang sangar ya. Oke, sementara bagian sini, Cak, yang menarik lagi bagi BB adalah
persnelingnya. Ternyata beda dengan beberapa big bike yang biasanya kan dari sini ngambilnya ya. Ternyata untuk yang ZX14 itu dia tetap di sini. Dan dia hanya tuas satu aja ke belakang. Jadi kayak gitu, ada karetnya, bentuknya seperti karetnya ya. Unik ya, lucu ya. Dan untuk push stepnya pasti ada spring return. Jadi nggak usah khawatir, nggak bakal jengat ke atas lalu harus benerin nggak. Nah kalau kita lihat ini yang bagian depannya, wah lihat tuh, kelihatan banget kan kelasnya itu beda gitu. Kelasnya tuh kelas kentir. Lihat part-partnya, sampai perhatikan tuh, belah lah. Memang kalau motor kencang. By the way, untuk ZX14 ini secara standar mampu tembus di angka 299 km per jam. Jadi hampir 300 lah kita ngomongnya. Karena memang ada kesepakatan dari pabrikan Jepang, tidak boleh melebihi itu. Sebenarnya potensi di atas 300 km per jam sangat terbuka motor ini. Dan memang galak banget. Dari samping seperti ini. Tarik-tarikannya ya. Tarik-tarikannya khas motor yang kencang. Lihat tuh tarikannya. Tarikan cekung di sini ya. Ibi yang paling suka ya apa ya, bagian ini, tarik-tarikannya tuh kayak wah galak banget. Jadi ngono Kang Mas. Nah ya, oke, sementara kita akan coba buka joknya ya. Saman mau nggak buka joknya? Kita buka ya joknya ya, biar sampean terpuaskan sebentar. Ini dari kuncinya sini, joknya ya kita ambil kuncinya. Oh ya, ini Omo Blazer ya, sudah lap-lap gitu. Titut. Nah, jadi aman dari maling Cak, nggak bisa dibobol. Nah, untuk buka jok ada dari sini kuncinya. Set. Nah ini udah buka Cak, sudah buka. Saya akan lihat dalamnya seperti ini tuh, dalamnya minimalis ya. Wah dalamnya kotor banget. Jadi seperti ini dalamnya dari ZX14R ini, ZX14R. Nah di sini ada apa namanya, apa jenisnya, duh kok lali tuh Cak, ngebleng itu. Astagfirullah, wis pokoknya ngono lah ya, sing gengge apa bin listrik itu loh, ndak konslet itu loh, apa jenenge lali to Cak. Astagfirullah. Sebentar. Ini mau copot nih. Oke, sementara sini ada toolkitnya, ada tulisannya sini. Nah, rear view adjustment dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya ya. Jadi sampean kalau nyimpen toolkit di sini. Nah, ini ada toolkitnya di sini Cak. Tuh ya. Jadi kayak gitu. Oke. Klip doang sih. Jadi artinya sampean ya nggak bisa nyimpen jas hujan di sini Cak. Piye romang samu ora iso di sini ya. Jadi ini hanya benar-benar flat, nggak ada apapun. Dari samping seperti ini flat banget, udah nggak ada apapun. Dan ini plat tangkinya tuh sampai ke belakang. Nih lihat, gede banget emang ya, gile ya. Jadi memang ini pastinya kalau kita lihat, oh ya ini memang motor kan 1 liter hanya 11 kiloan ya. Jadi kayak mobil ya, makanya harus gede platnya lagi, tangkinya. Jadi untuk kapasitas tangkinya harus gede. Ya jadi ngono ya. Oke. Sementara di dalamnya seperti ini. Berat banget ininya. Wah, memang beda ya yang namanya Jepang ini ya. Ini paten banget loh. Bahan-bahannya tuh berat Cak, asli Cak. Plastiknya tuh paten banget ini. Oke, kita pasang dulu sebentar. Oke Cak, sekarang kita coba untuk ngoprek di bagian speedometernya ya, biar sampean terpuaskan. Bikin speedometer. Jatuh Cak sebentar. Ki piye tok Jan? Meleset. Nah, kalau kita nyalain seperti ini. Nah, untuk di speedometer ini, nah kalau kita duduk di belakang kemudinya memang benar-benar terasa lebar ya, lebar banget sininya, lebar banget, kokoh, penuh gitu ya. Apalagi triple clamp-nya juga benar-benar terasa banget kalau ini motor kencang. Kokpitnya itu benar-benar terasa motor high speed, terasa dari apa namanya material-material yang dipilih itu solid banget Cak. Oke, kita akan coba, kita matiin dulu deh ya. Nah jadi kalau kita lihat seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian konsol speedometer dan juga panel-panel dari stangnya seperti ini. Ini untuk kontrol daripada riding mode dan sebagainya, traction control, kemudian riding mode. Ini selectnya di sini. Mirip banget dengan ZX25R. Lalu ini high low beam kiri kanan ya, lampu sen, kemudian di sini lampu hazard, klakson, dan di sini biasa lampu tembak. Pas beam maksudnya ya. Sudah ada adjusternya. Ada 5 tingkat Cak ya, tuh lihat. Jadi kita bisa atur, kemudian juga di bagian sebelah kanan ini hanya engine kill, engine on. Lalu starter. Udah itu aja. Dan yang menarik adalah bagian clip on stangnya tuh seperti ini Cak. Bener-bener terasa banget kayak kokoh gitu. Jadi dia ada shape-nya seperti ini, desain untuk sayang banget ini ada ini. Jadi lihat tuh, lecet-lecet nih gara-gara gantungannya nih.
Nah, untuk shape-nya seperti ini buatnya. Lalu di bagian ini ada dua baut L, dan kelihatan nongol di sini bisa preload dan preload. Kemudian juga high compression dan sebagainya bisa diatur dari sini. Jadi bisa diatur, Cak. Nah, kalau kita perhatikan di bagian sini speedometernya, Cak. Speedometernya analog dan digital campuran, Cak. Jadi kalau sebelah kiri ini adalah speed hingga 280 dan sangat bisa tembus di segitu. Memang ini setting sampai 300 km per jam top speednya, dan untuk RPM-nya redline-nya di angka 11.000, dan Ibu nggak tahu limiternya berapa karena nggak pernah nyoba. Ngeri, Cak, nyobanya gila ya. Terus ini ngeblank ya, jadi ini kayak display. Kita akan nyalakan ya. Oh ya, ini untuk kuncinya sudah immobilizer. Jadi Ibu katakan demikian tadi, dimana tidak bisa dibobol maling, itu yang pasti. Jadi ini sudah immobilizer, tanpa aslinya nggak bisa dinyalakan gitu, Cak ya. Jadi lihat nih tuh, immobilizer. Oke, kita nyalakan ya. Tes, kalau kita nyalakan, set, langsung akan kelihatan muka dari ZX14R. Ada tulisan nih, lihat ya, tulisannya ada average consumption BBM ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan ada odometernya berapa, kemudian juga ada suhu engine, kemudian ada jam digital, bar bensin, ada KTRC, ada power. Nah, ini untuk riding mode ya, Ibu katakan tadi. Sementara ini juga untuk gear indikatornya. Netral satu kelihatan di sini. Nah, kalau kita pindah-pindah seperti ini, Cak. Ini ada trip. Nah, milihnya dari sini semuanya ya. Dari sini semuanya ya. Biar sampai nggak ini bingung. Range. Nah, di sini ada odometer, kemudian di sini ada trip A, trip B. Lalu kalau kita perhatikan di bagian powernya. Nah, tinggal kita tahan aja kalau pengen power. Nah, oh ini bahasa Inggris atau enggak, ditahan aja tengah. Ini ada unit. Inject lampnya 4000, shift lamp on off bisa diatur, lamp modenya bright, clock. Jadi pengaturan semuanya ya, lengkap ya. Jadi tinggal tahan tadi, select aja di sini. Kemudian juga ada engage lamp. Nah, engage lamp apaan ya? Maksudnya apa ininya kali ya? Keterangan lampunya ya, lampunya terang atau enggak. Shift lampnya udah tahu. Kalau shift lamp tuh kalau sampean atur nanti on off-nya, kalau taruhlah di 10.000 RPM dia akan ngeblink, bling itu loh, lap gitu, Cak. Nah, jadi gitu. Clock ya, ini jamnya, ngaturnya, nah bisa diatur dari situ. Ya, jadi ya simple sih. Kita katakan, kita tahan dulu lagi. Nah, balik lagi. Nah, oke. Sementara kalau kita untuk power, ini baterai, indikatornya ya. Bisa ngelihat outside temperatur 29 derajat, ada sensornya juga. Currentnya berapa kilometer per liter. Nah, sekarang ini Ibu pakai kemarin 11,1 km per liter. Lalu kalau untuk powernya, nah ini powernya. Jadi kalau ini ditahan, kalau ini nggak ditahan ya, klik sekali aja dia akan ke power. Ini low, L itu low, jadi yang sangat lembut ya. Jadi powernya paling lembut ini. Sementara kalau kita naikin ke atas, ini adalah yang F itu yang powerful ya. Jadi kita katakan apa ya, low, powerful, full, maksudnya full ya. Ini F itu full. Bahasa Inggrisnya itu full, artinya ya powerful tadi. Sementara kalau kita lihat di KTRC-nya, bisa kita lihat di ada ini, Cak. Ada 3 level. Di off-in bisa, di on aja off ya. Wah, ngeri, Cak, asli. 3 aja ngeri kok. Ibu kemarin mau pakai di jalanan 3 aja, waduh. Gigi 1 terus itu, Cak. Dan juga powernya BB, bentar. Powernya low aja, ngeri. Asli. Wah, ngeri asli. Di jalanan tuh ngeri. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan ya buat sampean. Seperti apa suaranya? Seperti ini. Nih suaranya tuh, lihat. Tuh. Suaranya gede banget, Cak. Nah. Jadi suaranya itu empuk. Juga nggak nyangka ya, suaranya empuk banget. Tuh. Terus. Kalau sama pernah dengerin gitu ya, ini empuk, suaranya empuk banget. Sayang ini sendiri sih. Coba IBB akan ini ya. Gila suaranya.
suaranya standarnya begitu. Maksudnya bukan standar, maksudnya pakai udah nggak knalpot standarnya, suaranya begitu garang. Nah, jadi gitu, Cak. By the way, ini motor dijual oleh ownernya, dibuka 220 juta. Jadi kalau sama tertarik, sama bisa kontak di Gila Kunters ya. Nanti bisa resamen semuanya aja di YouTube atau sama lihat di kolom sini. Ya di mana di deskripsi sini, Cak. Nah, jadi ngono Kang Mas. Gila, sangar Kang Mas. Oke, sekarang kita coba lihat dari depan lampunya pada saat default seperti ini. Nah, jadi yang nyala adalah bagian tengahnya. Bagian tengahnya, Cak, tuh. Jadi memang sangar di situ. Ini kertas nggak relek gitu sih. Tuh, ya kan. Jadi kalau idle termasuk empuk dia. Nah, walaupun knalpotnya racing ya. Tuh. Tapi kalau di gas, wah. Nah, ini bagian belakangnya. Dia nyala seperti ini, titik-titik gitu ya. Kalau kita nyalakan hazardnya ya, coba bentar. Kita nyalakan hazard dan juga lampu jauhnya. Nah, boleh lihat dari depan seperti ini. Jadi lampu jauhnya itu dia kuning, Cak. Nah, jadi lampu jauhnya itu kuning. Kuning, lalu bagian lampu-lampu ini juga kuning. Lampu-lampu senya. Sosoknya seperti ini. Keren ya, sangar ya. Tuh. Ini lebih cakep dibandingkan dengan ini sih. Dibandingkan dengan Suzuki Hayabusa lebih cakepan ini MotoGP desainnya. Tapi kalau dinaikin enakan Hayabusa, wes mumet sampean kan. Kita lihat dari atas seperti ini. Nah, ya, Cak. Oke, kira-kira wes terpuaskan kan? Dijual oleh ownernya di angka 220 juta. Kalau sampai tertarik. Full paper, Cak, ya. Kita no main-main no paper nggak main. Di atas seperti ini. Sangar ya. Gile, sangar banget sumpah. Terang banget lampunya sih. Jos gandos. Coba ya. Oke. Nah, jadi, Cak, itu sekilas informasi buat sampean semuanya. Ya, kita inilah review-review ala kadarnya. Mohon maaf kalau itu kucel banget belum mandi, Cak. Buat sampean semuanya pokoknya asal jadi aja lah, maksudnya biar cepet dan sampean terpuaskan. By the way, ini motor Z15R yang dijual oleh ownernya di angka 220 juta. Kalau sampean tertarik, sampean bisa kontak di sini. Ya, ini full paper. Sekali lagi full paper resmi semuanya. Jadi sampean kalau tertarik nggak usah khawatir, tinggal kontak aja. Kita nggak main no paper. Biar aman, Cak. Kita biar aman, maksudnya biar apa ya? Ya kita ikutin pemerintah, kita selalu follow regulation, kita bayar pajak. Itu aja yang penting, oke? Jadi mengenai informasi dari WB sampai semuanya Kang Mas. Kalau sampai suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diskandos.